Hai guys, jumpa lagi sama gue di Lark and sorry, gue sangat susah sekali belakangan ini untuk recording. Gue udah susah banget karena pulangnya malam terus nih. Sekarang aja gue ngerekam ini jam 11 malam ya, jam 11 malam. Sepe gue sedang ditugaskan di proyek yang baru, terus cukup bikin heboh siklus hidup gue. Jadi ya whatever lah, kalian tidak ingin tahu juga. Oke, kali ini gue mau ngebahas atau nge-review parfum dari Hermé, yaitu Terre d'Hermé. Nah, ini banyak banget yang eh, apa ya, banyak banget yang rekomendasiin sih gitu. Eh, Terutama si siapa, Indofrek ya, Indofrek suka banget deh sama ini. Nah, kebetulan di kantor gue itu ada yang suka banget sama Terre d'Hermé, cuman dia belinya tuh baru bisa yang apa namanya, yang refill gitu. Terus katanya dia suka banget sama sama Terre d'Hermé dan Sauvage ya. Ya, dia suka dua itu. Nah, terus gue juga pas nyium, kok gini banget ya wanginya ya. Terus kayak wangi kakek-kakek atau gimana gitu. Terus akhirnya gue penasaran, gue belilah Terre d'Hermé EDT-nya, Eau de Toilette. Sebenarnya gue pengen kasih cium ini ke temen gue itu, Bapak Ibnu Hai. Eh, jadi, tapi gue keburu pindah ke proyek dulu. Maaf banget, maaf banget. Nanti kapan-kapan kalau ketemu, gue suruh icip-icip yang ini ya. Terre d'Hermé. Menurut gue, pas gue ini botolnya dateng, ini tester by the way. Eh, Tester apa ya, gue sih belinya ini, kalau nggak dia bilang travel size atau tester gitu. Yang jelas ini cuma 50 mili. Ini tutupnya puter-puter gini, lucu banget. Tuh. Di sininya tuh kayak besi, tapi ya rada kurang rapet ya atau gimana gini. Apa emang begini gue nggak tahu. Terus sampingnya ini ada apa nih? Ada tulisan 50 mili Eau de Toilette Fabrice Natural Spray Hermé Paris Made in France. Di bawahnya nggak ada apa-apa juga. Ini tadi tulisannya di sebelah sini ya. Yang di sebelah sini sih kosong. Jadi kayak tulisannya tuh benar-benar simple banget. Di sini cuma ada Terre d'Hermé sama tulisan yang lumayan transparan di sisi sebelah sininya gitu. Well, itu dia yang gue tangkap setelah gue pakai. Lumayan tuh, udah segini. Ini udah berapa hari ya gue pakai ya, udah 3 hari 4 harian gitulah, udah hampir seminggu lah kita bilangnya. Yang gue tangkap dari ini tuh bener-bener wanginya sih maskulin, dan ini cocok banget buat kerja, apalagi kalau lu ada meeting atau lu suruh presentasi atau apa gitu. Ini cocok banget. Jadi lu kayak lebih apa ya, sebenarnya wanginya sih nggak terlalu ofensif gitu, nggak terlalu yang ini gue banget, lihat nih gue gitu, nggak. Tapi lebih cenderung kayak lebih calm dan netral sih intinya. Yang gue tangkap waktu pakai ini tuh, dia awalnya itu kan wangi-wangi citrusi gitu. Yang gue tahu itu adalah grapefruit, sama apa ya, kayak kayak orange tapi kayak mandarin, atau lebih ke yuzu sih sebenarnya, kayak yang lebih gitu, yang lebih tajam gitu. Cuman gue nangkapnya sih grapefruitnya itu sangat kentara banget, sama nanti langsung ke base note-nya itu adalah
vetivernya yang jadi peran utamanya itu vetiver. Vetiver tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Vetiver lah pokoknya. Yang tahu arti vetiver silahkan tulis komentar di bawah. Gue males nge-googling dulu apa sih, lupa gue juga. Nah, tapi yang jadi masalah vetiver itu sifatnya itu dia masuk ke top notes. Jadi dia sebenarnya base note karena wanginya tuh aromanya tuh tanah 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 basah gitu ya, tanah basah yang lembab, pokoknya lembab banget. Nah jadi cuman dari top note, middle note sama base note-nya itu pasti kerasa, tapi makin lama sih dia tuh kayak apa ya, makin tergantung ngolahnya juga sih. Kalau gue pakai vetiver itu pasti sedikit banget karena wangi vetiver itu bener-bener mendominasi seluruh parfum. Makanya kebanyakan temennya itu adalah grapefruit dan lavender, dari top note-nya yang dimainkan begitu. Itu sih pengalaman gue ya, entah gimana yang performer lain. Nah, untuk middle notes-nya itu ada kayak pepper sih. Sebenarnya kayak ini tuh bikin maskulinnya di pepper. Di peppernya itu dia bikinnya bener-bener clean, bener-bener mentransfer antara top notes sama si vetiver di base note itu. Terus saru-saru, gue juga mencium wangi kayak cedarwood sih ya, yang kerasa tuh cedarwood, dan ada sedikit patchouli-nya, nilamnya. Dan yang gue baru tahu wanginya itu adalah benzoin karena gue juga baru mulai main-main dengan benzoin. Kenapa baru main? Karena benzoin itu semacam resin dan sangat aneh gitu loh, nggak bisa langsung dipakai, jadi mesti diolah dulu. Sedangkan cedarwood, patchouli sama vetiver itu ya, vetiver kental sih, cuman kayak patchouli dan cedarwood itu lebih cair gitu ya. Jadi benzoin itu dia bikin wangi, tadi gue semprot sih. Jadi benzoinnya itu bikin dia sama cedarwoodnya itu ngangkat si vetivernya itu lebih apa ya, lebih merdu sih bahasanya tuh, gimana ya, lebih nyatu lah intinya. Cuman ini yang EDT ya. Kalau yang EDP gue pernah nyoba itu dia kayaknya nggak pakai patchouli, tapi langsung kayaknya juga peppernya juga dia taruhnya tuh kayak di top notesnya gitu deh. Terus yang di middle note-nya justru dia pakai kayak woody, tapi gue nggak tahu apa ya. Yang jelas gue punyanya yang EDT, pernah sniff sih yang EDP. Ini enak banget. Kalau lu suka banget ini parfum, kalau gue pakainya selalu pagi hari karena menurut gue ini tuh cukup long lasting. Jadi kalau gue pakai itu selalu di kiri kanan sama di kerah begitu. Jarang gue semprotin di bagian tangan gini karena menurut gue apa ya, untuk wangi-wangi citrus itu ya enaknya di bagian yang hangat-hangat gitu lah. Berhubung sekarang udah mulai masuk musim hujan, ini cocok banget buat kondisinya gitu. Jadi kayak lu vetiver itu kan membawa kehangatan gitu karena sifatnya yang basah tapi kental gitu. Jadi cocok banget sama musim hujan. Itu Terre d'Hermé vetiver. Kalau di hidung gue, dia tuh bertahan dari gue semprot misalnya jam 8 pagi, jam 7 pagi lah, jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu gue masih bisa nyium
vetivernya, tapi ya otomatis top notch-nya tuh paling habis di sekitaran 2 jam paling lama, karena biasanya gue tuh pokoknya yang berkeringat lah, jadi bener-bener menyebar gitu wanginya. Dan gue sukanya pas dicampur di kerah itu lo bisa mencampur antara top notes-nya dengan base note-nya dengan lebih baik, menurut gue gitu sih. Yang satu disemprotkan ke kulit, satu lagi disemprotkan ke pakaian. Itu menurut gue cara terbaik untuk menikmati Terre d'Hermé. Harganya itu antara 1,3 ya. Kalau yang 50 mili ini gue dapat dari distributor gue yang baik hati, jadi gue dapat murah banget, sekitar berapa kemarin gue beli, 360-an ya. Menurut gue sih worth it, karena gue penasaran banget sama yang namanya Terre d'Hermé. Terus kalau secara silage ya, atau kayak jejak wanginya sih lumayan ketara banget sih, karena wanginya itu unik. Jadi orang tuh bakalan, oh nih ada yang pakai wangi apa gitu, jadi lebih cenderung kayak begitu daripada yang biasanya tuh parfum-parfum yang bener-bener woody atau yang floral gitu. Jadi orang akan sangat bukan antusias ya, maksudnya bertanya-tanya ini orang pakai wangian apaan sih gitu. Bahkan gue juga belum pernah nemu wangi-wangian dari Timur Tengah yang wanginya seperti ini gitu. Mungkin ada yang tahu. Berkat Terre d'Hermé gue juga sedang coba-coba pakai benzoin, makanya gue beli benzoin untuk dicoba jadi base note, campurannya patchouli dan cedarwood tadi, dan vetiver ya terutama, dan itu sangat-sangat susah sekali makanya. Kalau bisa, ini tuh by the way ini dibuatnya tahun 2006 dan ini salah satu pernah dapat penghargaan juga. Ya kayak Sauvage gitulah. Yang gue suka dari Terre d'Hermé itu dia gimana ya, cocok banget dipakai cowok tapi nggak cocok banget dipakai cewek. Jadi dia tuh cuman cocoknya ya udah gitu. Biasanya kan seperti yang si Indofrek bilang, dia tuh bilang kalau parfum ini ya itu nggak cocok dipakai cewek dan cocok banget dipakai cowok. Itu gue setuju banget. Ya apalagi yang bisa gue ngomongin. Kalau lo bilang ini worth it atau enggak, menurut gue sangat bingung gue sih. Gue setiap review gue berusaha netral, dan ini sangat susah sekali orang untuk suka sama parfum ini karena wanginya nggak biasa, dan itu cenderung kayak apa ya, woody juga enggak. Mungkin kalau yang EDP mungkin akan lebih bisa diterima sama orang-orang. Kalau yang EDT I don't know, ini menurut gue cukup aneh. Bisa orang tertipu dengan top notes-nya yang benar-benar fruity gitu, buah fruity citrusy, tapi sangat menusuk sekali sih menurut gue. Mungkin cocok juga ini dipakai setelah lu kayak berolahraga ya, setelah berolahraga, bukan pada saat berolahraga. Itu sih menurut gue lebih mirip-mirip kayak apa tuh waktu itu gue yang orange itu, yang parfumnya Ibrahim pemain bola itulah pokoknya, klinik, happy di klinik. Nah itu mirip, cuman ini bener-bener kayak bukan versi sport gitu. Overall
overall kalau gue saranin lu yang cowok tulen dan maskulin, ini cocok banget. Dan ini untuk pria-pria dewasa aja, karena untuk sekolah mungkin lo bakalan dibilang tua kali ya gitu. Jadi ini cocoknya umur 30 ke atas lah menurut gue sih. Kalau yang 20 ke bawah mungkin banyak kok parfum lain yang lebih cocok gitu. Thumbs up buat Terre d'Hermé. Sekali lagi gue, oh ya, kalau kalian apa namanya, pengen coba-coba buat parfum, gue seperti ini. Yang kalau kalian lihat ini lagi puter-puter ini, gini gue lagi buat parfum juga. Kalian bisa gabung di Discord ya, di Discord nanti gue taruh deskripsinya di bawah. Kalian bisa gabung di Discord itu. Kita ngomongin tentang parfum, cara buat parfum. Sebenarnya intinya sih gue pengen ngumpulin temen-temen yang biasa atau pengen belajar ngeracik parfum sendiri, tapi bukan yang parfum refill ya. Parfum refill mah tinggal taruh, dipakein alkohol atau absolut terus langsung jadi gitu. Tapi ini bisa dengan aroma chemical atau essential oil. Nah itu yang tipe-tipe perfumer kayak gitu silahkan gabung. Atau kalian pengen coba belajar bikin parfum, silahkan gabung di sana. Lu bisa tanya-tanya gue, bisa tanya-tanya teman lain. Walaupun pada saat video ini diupload baru gue doang sama satu orang temen gue. Ya buat penuh-penuhin aja. Pokoknya ditunggu di sana ya. Terus terima kasih untuk yang udah subscribe. Yang belum, mohon diklik aja tombol subscribe-nya. Nggak akan cost lu anything lah, pokoknya yang tidak perlu bayar apapun untuk subscribe. Dan itu sangat membantu gue. Kalau emang suka dengan parfum ini dan review gue kali ini, thumbs up-nya jangan lupa, oke? Bye bye.